Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman pemilih dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Klaten. Kembali lagi kita berjumpa di program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis. Program ini menyampaikan beberapa informasi terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Klaten. Dan seperti kita tahu, saat ini kita sedang sama-sama menyelenggarakan salah satu tahapan, yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih yang sudah kita awali sejak 24 Juni yang lalu. Dan saat ini sudah beberapa waktu berjalan, dan selama perjalanan ini tentu ada banyak cerita yang bisa kita ungkap dari terutama petugas kami yang ada di lapangan. Untuk itu kita nanti akan mengulik sekaligus mendengar cerita-cerita dari teman-teman Pantarlih dan dari 3.870 Pantarlih yang ada di Klaten. Saat ini ada 2 yang sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi menjelang siang Mbak Apriani sama Mas Alvito. Oke, monggo diperkenalkan secara singkat dulu Mbak Apri dulu, monggo. Oke, perkenalkan, nama saya Aprianti, saya dari Desa Ngereden. Saya Pantarlih Desa Ngereden, TPS 5. TPS 5, oke. Terus kesehariannya selain Pantarlih no, Mbak? Saya sebagai pedagang sayur keliling. Oh, pedagang sayur keliling, nggih. Terus nanti kita kulik, Mbak. Yang Masnya? Perkenalkan, nama saya Alvito Adi Kristianata, dari TPS 2 Desa Karangan. Karangan masuk kecamatan mana? Kecamatan Karanganom. Karanganom, nggih. Saya ke Mbak Apri dulu. Mungkin saya lebih ketanya ini. Alasan kenapa dulu tertarik jadi Pantarlih, Mbak? Karena terpaksa atau karena ingin buat cari kegiatan atau apa? Jadi Pantarlih ingin cari kegiatan lagi selain pedagang sayur keliling. Selain pedagang sayur keliling, cari kegiatan yang lain gitu. Ya. Mengganggu aktivitas ini enggak, Mbak? Enggak, justru malah sekalian dagang, sekalian data. Ya, niku pripun niku teknisnya? Sekalian dagang, sekalian data. Itu untuk saya data, itu alhamdulillah langganan saya itu masuk ke data saya. Oh gitu, ya. Memang kelilingnya di wilayah sekitarnya? Iya, untuk kelilingnya ke Lumbungker dulu, baru ke desa lagi. Oh, nggih. Jadi sekaligus nawarin dagangan sekaligus mendata. Jadi tiap hari kelilingnya pakai aksesoris lengkap gini. Iya. Sudah sekali itu. Oh, jenjit. Mengalami kendala apa, Mbak? Boten, nggih, kendalanya untuk pulangnya agak telat. Oh gitu, tapi nggak masalah ya. Saya ke Mas Sopo mau lalian. Alvito. Mas Vito, apa yang mendasari kok dulu pengen jadi Pantarlih? Nah, yang pertama pengen cari pengalaman baru pastinya. Terus ini baru pertama kali terlibat di kepemiluan ya? Baru pertama kali. Terus yang kedua menggantikan Bapak. Oh gitu. Pengen jadi KPU? Iya. Oh iya, mantap. Artinya sudah punya lompatan pikiran ya. Monggo nanti bersaing dengan teman-teman yang lain, karena mungkin ke depan saya sudah pindah provinsi mungkin. Ini Mbak, sebelum nanti kita yang agak agak serius, saya hanya pengen mengulik, barangkali ada pengalaman menarik yang bisa sekaligus mungkin inspiratif ya, yang bisa panjenengan share ke teman-teman yang lain, terutama Pantarlih yang lain. Pernah mengalami pengalaman unik apa gitu kan, selaku pedagang sayur atau selaku mahasiswa? Mbak Apri dulu. Untuk dagang sayur itu soal mendata. Itu saya kan ke rumah warga. Nah, kebetulan itu kan dulunya belinya ke saya. Nah, terus nggak tahu kan dia punya utang lah. Oh gitu. Saya ke situ kan saya mau data. Dikirain mau nagih utang. Tapi sempat ditemui juga atau malah dikancingi lawang istilahnya? Ya ditemui, tapi dia ya agak malu. Agak riko gitu ya. Ada pengalaman unik lain, Mbak?
yang ini? Kemarin juga data, itu kan salah satu anggota keluarga kan agak orangnya kan juga pendiam, terus agak gangguan jiwa apa gitulah enggak. Oke, ada ya keunikan lah ya. Keunikan itu salah satu keluarganya. Terus saya datang ke situ ya gimana ya, takut. Takut. Terus dianya keluar. Nah, dianya keluar itu alhamdulillah dia nyapa baik. Oh gitu. Saya data di luar dianya nggak mau malah. Mbak masuk aja Mbak, di sini aja. Tapi dilayani juga. Dilayani juga. Tapi ya agak deg-degan sih. Sebelumnya sudah tahu nggih calon pemilih kalau ada keunikan lah nggih. Ya, kalau Mas Vito ada pengalaman unik apa Mas? Oke, pengalaman unik. Sulit ketemu orangnya atau apa gitu kan? Kalau pengalaman unik sebenarnya nggak ada sih, soalnya cuman data daerah lingkup sekitar. Terus secara umum lancar nggih. Artinya lancar. ketika bertemu warga pemilih yo ketemu atau mungkin ada beberapa kali yang dijumpai kok sulit gitu. Mungkin satu kemarin dikira tuh saya apa namanya? Yang ngecek meteran itu loh, Pak. Itu dikira petugas PLN. Ya, petugas PLN gitu. Ya, jadi selalu ada cerita-cerita unik ya yang termasuk kemarin juga sebetulnya ada sharing dari temen, saya sampaikan saja. Ada salah satu warga yang sudah meninggal dan ini real story kalau di Klaten. Salah satu keluarganya sudah meninggal karena tidak atau belum sempat mengurusi akta kematian, itu akhirnya si pantarlehnya diajak ke kuburan. Itu real story itu. Membuktikan bahwa memang salah satu keluarganya itu sudah meninggal. Ya walaupun terus kemudian kita arahkan ya untuk mencari surat keterangan, tapi dari story ini agak ketawa sekaligus pripun gitu kan. Kalau ini Mbak Apri, dari data yang panjenengan dapat itu jenengan seharusnya nyoklit berapa Mbak? 215-an. 215 dalam satu TPS. Dalam satu TPS itu ada 430. Oh, berarti ada 2 pantarleh. Ya. Terus kalau sampai hari ini sudah dapat berapa yang dicoklit perkiraan? 125, yang saya coklit baru 115, yang 10 kakak belum saya coklit. Oh, berarti hampir selesai ya? Iya, hampir selesai. Kalau kendalanya selama ini, kendala yang pernah dialami mungkin? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala, termasuk nginset atau upload ke aplikasi sempat ada kendala? Yang meninggal itu nggak bisa saya. Oh kan gitu. Udah saya foto itu surat kematiannya tapi tidak bisa. Oh gitu, jadi ada kendala itu ya. Kendala itu. Kalau maintenance dan lain sebagainya aman nggih, lancar nggih. Artinya ketika ada maintenance itu dilakukan secara manual. Iya. Kalau Mas Vito apa? Ada kendala nggak selama ini? Nggak ada sama sekali. Lancar nggih. Kalau target yang sudah terpenuhi berapa persen Mas? Untuk dari TPS saya kan ada 432. Ya berarti 2 pantarleh juga. Iya, 2 pantarleh. Terus dari 2 pantarleh udah dapat kemarin 164. Terus kalau dari saya pribadi baru dapat 84 pemilih. 84 dari nek targetnya Mas tadi berapa? Jatahnya mencoklit 100 berapa? 212 kakak. 212 baru 8. 212 pemilih. Nah, berarti dalam 1 minggu ini kurang ya. Kurang banter istilahnya. Sementara Mbak Apri yang seharusnya 100 berapa Mbak? 430 Nggih, berarti 100-an 200 ini sudah 125. Lu kalah harus yang cewek Mas. Iya. Ada target sampai kapan menyelesaikan? Atau ditarget oleh PPS atau PPK barangkali? Ada itu, pokoknya tiap hari laporan itu. Terus setiap hari harus laporan. Iya, tapi alhamdulillah untuk pantarleh desa itu semuanya semangat, jadi udah mau selesai semua. Oh gitu, nggih. Laporannya berupa apa niku? Foto atau setiap hari ngirim data? Oh nggih. Kalau yang di Karanganom ada juga kebijakan semacam itu Mas? Sama, kemarin dari BPS nyuruhnya kalau bisa satu hari itu 16 pemilih. 16 pemilih.
Berarti kalau asumsinya kalau 16 pemilih ini hari ke-7 atau 8 harusnya hampir 100 no. Kurang banter berarti. Kurang. Nggih, monggo artinya ini catatan juga nggih. Mungkin buat teman-teman Pantarleh yang lain ada target-target yang harus dipenuhi. Kalau selama menjadi Pantarleh Mas Vito mengalami atau mengganggu nggak kegiatan kuliahnya? Untuk kegiatan tidak sama sekali, soalnya saya kuliah dari pagi cuma sampai siang. Mungkin pas nyoklit itu pas sore hari atau malam hari. Sore atau malam ya, lancar ya. Alhamdulillah lancar. Terakhir, mungkin pesan atau penyemangat teman-teman Pantarleh yang lain. Ini kan masih baru tahap minggu pertama ya. Sementara masih ada 2 atau 3 minggu lagi. Kalau di Klaten itu kan kita targetnya syukur-syukur maksimal di minggu ketiga atau di hari ke-21 kan sudah selesai, tinggal nanti minggu terakhir evaluasi dan barangkali ada kendala yang harus diselesaikan di minggu terakhir. Pesan atau kesan untuk terutama teman-teman Pantarleh Mbak, dari panjenengan yang bakul sayur saja bisa nyoklit sambil kerja misalnya. Ya buat teman-teman semangat gitu aja. Oh, semangat Iya, semangat. Mas Vito. Nah, buat teman-teman Pantarleh yang khususnya yang masih kuliah atau mahasiswa, semangat juga. Terus mungkin kalau kuliahnya padat atau masih banyak tugas, bisa dicoklit dikit-dikit lah, minimal 1 hari 5 kakak bisa. Terus ya yang penting target terpenuhi. Target terpenuhi, benar. Target terpenuhi dan tidak, pokoknya setiap hari harus nyoklit, meskipun mungkin hari ini kurang, besok dilebihi gitu ya. Jadi ada hal yang pengen disampaikan terakhir, Mbak Apri, Mas Vito? Cukup, nggih. Yang terakhir terima kasih untuk kerawannya di Dinamis. Semoga nanti cerita Mas Vito yang juga mahasiswa, yang masih kuliah tapi juga bisa ngatur waktu, apalagi Mbak Apri yang sambil kerja saja justru bisa melaksanakan 2 kewajiban secara bersamaan. Pangapunten, sudah berkeluarga Dereng? Sudah, Mas Vito? Belum. Ya, semoga cerita singkat ini menginspirasi dan selamat tetap menjalankan tugas, tetap semangat. Semoga nanti sesuai dengan target yang dipatok KPU. Sebelum minggu ketiga semua teman-teman Pantarleh sudah selesai. Kalaupun belum nanti jangan sampai melampaui batas tahapan yang sudah ditentukan. Dan terima kasih Mas Vito, Mbak Apri atas kerawannya, atas inspirasinya. Teman pemilih dimanapun berada, demikian dialog singkat tentang lika-liku Pantarleh. Sebetulnya masih banyak cerita yang mungkin bisa dikulik, tapi karena waktu, tapi paling tidak ada hal inspirasi yang bisa kita petik bersama, bahwa harus bekerja harus dengan target, terus disertai laporan, terus kemudian bisa disampaikan lewat kepada masyarakat maupun kepada atasan, dalam ini PPS dan PPK, dan diupload di media sosial. IG-nya aktif Mbak, medsosnya? PPS aktif nggih. Nggih. Jadi demikian dialog dan informasi kali ini, episode kali ini. Kita nanti akan bertemu lagi di episode dinamis selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik sesuai dengan tahapan dan perkembangan penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Klaten. Untuk itu saya Ansori bersama Mbak Apri dan Mas Vito undur diri. Kalau ada hal yang kurang, ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.